Proses penerapan atau pembuatan tanggul Waduk Pluit Penjaringan Jakarta Utara masih berjalan hingga kini. Setidaknya 9 alat berat beroperasi pada sisi timur dan sisi barat waduk. Dan di sepanjang pinggir waduk telah terpasang batang beton sepanjang 1 km untuk mencegah air meluap ke jalan maupun ke pemukiman warga. Namun ada beberapa kendala dalam penerapan Waduk Pluit. Sedimen lumpur kerap menghambat proses penerapan. Sedimen ini menjadikan proses penerapan memakan waktu lebih lama karena kerap membuat batang beton bergeser pada sedimen yang lembek atau menjadi sulit ditancapkan pada sedimen lumpur yang keras. Meski demikian, Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Teguh Hendrawan berkomitmen proses turap Waduk Pluit akan rampung Desember 2016. Kebersihan kali dan waduk menjadi penting, mengingat waduk merupakan salah satu item penting untuk menampung air. Dan dalam hal perkotaan, kebersihan kali dan waduk sangat berkaitan dengan antisipasi banjir. Dan tentu saja sekaligus dapat meningkatkan estetika kota. Waduk Pluit itu ya kalau menurut saya sih bagus sih lah ya. Ya jadi kan untuk penyerapan air juga itu. Terus istilahnya apa? Biar ya air cepat inilah nggak banjir lah di lingkungan kita kan gitu. Bagus bersih gitu, jadi mengurangi banjir gitu ya. Pemandangan juga nyaman lah gitu. Apalagi cuaca di pagi hari itu cukup enak bersih gitu. Biasanya banjir nggak di sini kalau misalnya kemarin enggak. Ya lebih baik lagi lah, kita harap begitu aja. Jangan sampai nanti udah itu nanti nggak diurus lagi kan, nanti kan jadi sayang lagi mau basir ya. Karena udah baik, saya kira kelanjutannya ya biar diurus terus. Waduk Pluit hanyalah satu dari sekian banyak kali dan waduk yang mulai berbenah di Jakarta. Beberapa perairan seperti Kali Daan Mogot maupun Waduk Grogol sudah menunjukkan wajah yang bersahabat. Tidak lagi terlihat tumpukan sampah yang menggunung di lokasi tersebut. Dan setelah masalah gunungan sampah serta sedimen tersebut terselesaikan, warga dapat menikmati kota yang ramah, bebas bau tak sedap. Bahkan bukan tak mungkin, ke depan transportasi air melalui sungai dapat terrealisasi di Jakarta. Pemirsa Lunch Talk kali ini kita akan membahas mengenai topik wajah baru kali ibu kota. Ya, dan bersama kami sudah hadir narasumber pengamat tata kota Nirwono Yoga. Mas Yoga, selamat siang. Selamat siang Mas Yoga, Mbak Ferry. Dan juga nanti kita akan langsung tersambung dengan Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, yaitu Pak Teguh Hendrawan. Pak Teguh, selamat siang. Siang Mas, cuma suaranya jauh ya. Oke Pak, sambil diperbaiki komunikasinya mungkin saya akan coba langsung tanyakan kepada Pak Teguh. Pak Teguh, kalau kita bicara mengenai wajah baru kali ibu kota Jakarta, apakah Pak Teguh bisa memastikan sekarang semua kali di DKI Jakarta ini sudah berwajah baru, sudah lebih bersih, dan kemudian apakah kali-kali tersebut tidak hanya berwajah baru, tapi kemudian apakah sudah betul-betul bisa berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan banjir, Pak Teguh? Ya, jadi 13 sungai yang mengalir di DKI Jakarta ini semua dalam proses program normalisasi, ya kan? Tentunya program normalisasi ini dilakukan oleh Dinas Tata Air DKI Jakarta. Beberapa stakeholder juga terlibat di dalamnya, baik itu menyangkut masalah penataan kawasan, termasuk juga pembangunan infrastruktur. Ini semua sedang berjalan. Oke. Nah, kalau sekarang lagi musim hujan, Pak Teguh, nah ini apakah bisa diklaim begitu bahwa kali-kali ini sekarang sudah lebih berfungsi untuk mengendali banjir lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, Pak? Oh iya, pastinya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya mempertanyakan kualitasnya, silakan kembali kepada masyarakat. Yang jelas perubahan ini signifikan sekali ya, terkait dengan penataan kawasan khususnya di kali sungai kita gitu loh. Manfaatnya udah bisa terasa lah terhadap masyarakat semuanya. Nah ini program ini terus kita kerjakan, ya kan? Alat-alat berat kita semua turun, kemudian satgas kita penanganan menyangkut masalah itu pengurasan, pengerukan, perbaikan infrastruktur kita terus jalan. Karena kita ketahui Pak, untuk tahun 2017 ini di awal tahun puncak musim hujan akan segera tiba. Pak Teguh, untuk puncak musim hujan sendiri diprediksi akan terjadi sekitar Januari hingga Februari 2017. Artinya dengan segala upaya pembenahan kali, apakah kemudian fungsinya memang sudah optimal untuk menghadapi banjir? Ya, jadi kita ya, kalau prediksi ini kan setiap tahun, bahkan dari mulai tahun kemarin itu sudah diprediksi ya kan.
dari mulai hujan besar, kemudian La Nina, sekarang ini ada prediksi dari BMKG yang namanya hujan ekstrim. Walaupun hitungannya 3 jam, tapi curah hujannya demikian lebat. Yang jelas terlepas dari berbagai prediksi, kami di Dinas Tata Air tetap mengoptimalkan kerja keras kita terhadap penanganan drainase, saluran, baik itu skala mikro maupun skala makro. Nah ini teman-teman kita di lapangan semua sekarang bekerja. Pengembalian memfungsikan KAGI, bernormalisasi termasuk merefungsi saluran-saluran kita semuanya. Baik, Pak Teguh, tidak hanya kali, tapi apakah juga normalisasi waduk ini juga dilakukan optimal? Oh iya, jadi waduk-waduk kita yang merupakan aset berharga, di kita perlu dicatat sampai per akhir Oktober 2016 ini tercatat ada 105 waduk yang tersebar di 5 wilayah kota. Nah ini yang memang jujur ini belum dimaksimalkan peranannya. Makanya di 2016 ini kita juga sudah melakukan penyerahan alat-alat berat kita ke lokasi untuk memaksimalkan. Karena waduk ini kan perlu dikeruk juga, perlu dirawat juga, kemudian juga perlu difungsikan. Bahkan kita ke depan nanti sebagai water treatment plan tidak hanya menampung hujan pada saat musim hujan, membagi hujan juga membagi air pada saat musim kemarau, bahkan kita nanti mau bikin yang namanya program water treatment plan itu sebagai air bersih. Oke. Gitu loh. Waduk Pluit itu salah satu yang belum maksimal tuh Pak Teguh ya? Waduk Pluit itu sekarang ini jauh lebih baik ya dibanding tahun-tahun sebelumnya ya. Kan memang kebetulan penanganan khusus di Waduk Pluit ini sekarang ini memang penanganannya oleh Dinas Kebersihan. Nah kami di Waduk Pluit ini melakukan program normalisasi dalam arti perbaikan turap-turap batu kali yang ada di sekitar Waduk Pluit. Karena perlu diketahui juga Waduk Pluit ini memang belum maksimal dalam artian masih juga banyak penghuni-penghuni bangunan-bangunan liar nih yang memang juga perlu disegera untuk ditertibkan, untuk direlokasi di rumah susun. Ya permasalahannya kan memang belum berjalan maksimal karena ketersediaan rumah susun itu yang masih terbatas. Baik, Pak Teguh, kita akan kembali dulu ke studio berbincang bersama Mas Yoga. Mas Yoga, kalau misalnya kita lihat tadi dari upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membenahi kali, selain dari mungkin fungsi ataupun dari segi estetika, salah satu yang menjadi harapan memang bisa mengendalikan banjir di Jakarta. Tanggapannya? Ya, secara umum memang ada hal yang perlu kita apresiasi ya terhadap Pemprov DKI. Hampir berbagai SKPD melakukan tugas dengan cukup bagus ya. Kalau dari materi yang kami terima dalam penyusunan RPJMD DKI 2017-2012 ya, salah satu yang menarik sebenarnya adalah upaya pengendalian banjir ini memang ada beberapa catatan yang menurut saya juga nanti bisa dijelaskan oleh Pak Teguh ya. Yang pertama tadi soal saluran drainase ya. Saluran drainase kita ini secara umum data yang kami terima memang yang berfungsi itu baru 33%. Baik itu saluran mikro, meso maupun makro. Nah, kendala utamanya adalah sebagian besar saluran drainase kita ini tidak terhubung dengan baik. Jadi banyak yang terputus, ketutup, dan kemudian isinya kalau nggak sampah, lumpur, bahkan juga kabel utilitas yang malang melintang. Nah ini mengakibatkan hanya 33% yang berfungsi optimal. Berarti kan masih punya PR 67%. Ini juga yang kalau warga merasakan terutama di saat-saat hujan yang tadi dikatakan dalam waktu singkat, kemudian cukupnya ekstrim tadi, banyak sekali genangan-genangan di jalan. Itu lebih karena faktor saluran drainase kita yang belum berfungsi optimal. Itu PR pertama sebenarnya. Artinya kalau 67% ini kan juga cukup besar untuk Jakarta, apalagi kalau dibagi dalam waktu 5 tahun. Ini juga terkendala karena sampai dengan sekarang kita belum memiliki rencana induk saluran drainase. Harusnya kita punya rencana induk saluran drainase seluruh Jakarta, sehingga kita tahu mana yang diperlukan diperbaiki dulu, kemudian mana yang sudah bagus. Jadi secara teknis kan kita bisa mengukur indikator keberhasilannya. Ini PR pertama. PR kedua adalah tadi revitalisasi waduk dan situ. Kalau dikatakan oleh Pak Teguh tadi ada 105, ini sebenarnya menurut saya ini anugerah kalau ini dioptimalkan gitu ya. Tetapi kalau kita lihat di lapangan memang tahapnya baru Waduk Pluit dan Waduk Ria Rio sebenarnya yang sudah dalam proses revitalisasi. Itu pun dalam catatan masih belum selesai ya. Contohnya seperti Waduk Pluit itu di lapangan
masih ada sekitar 7.000 KK yang belum dipindahkan. Artinya bagian barat ini belum tuntas untuk ditata kalau belum ada relokasi, penataan waduk Pluitnya tadi. Waduk Ria Rio itu terhenti sudah hampir 1,5 tahun ini dan itu baru 25%. Jadi masih ada PR lagi yang perlu dipercepat ya untuk penataan waduk Pluitnya. Jadi kalau waduk Ria Rio, karena dari 25 hektar luas dari waduk Ria Rio itu baru sekitar tidak lebih dari 5 sampai dengan 7 hektar ya yang sudah ditata. Pembangunan waduk ini menjadi vital untuk pengendalian banjir karena ini untuk meningkatkan jumlah daya tampung air sendiri di ibu kota ya. Jadi konsepnya yang menurut saya harus dirubah adalah sekarang ini bukan kalau waktu hujan ya, bagaimana membuang air secepat-cepatnya ke laut sehingga fungsi saluran air, sungai dan juga kanal maupun sodetan tujuan utamanya kan membuang air secepatnya. Nah, padahal ini yang harusnya kita rubah konsepnya yang kita sebut namanya ekodrainase. Nah, kalau ekodrainase ini justru terbalik, bagaimana kita menampung air sebanyak-banyaknya untuk diserapkan sebesar-besarnya ke dalam tanah. Oleh karena itu peranan dari waduk sama situ itu penting. Karena dia bertugas sebagai daerah tangkapan air tadi. Oke, baik Mas Yoga, kita tahan dulu diskusi kita, nanti kita akan juga kembali kepada Pak Teguh Hendrawan di ujung telepon. Kita jeda dulu, pemirsa One Stop akan segera kembali.